menjerumuskan orang-orang untuk merusak alam itu sendiri. Itu salah satu hal yang negatif nih di masa-masa sekarang gitu. Kampus perkuliahan. Seperti itulah dunia perkuliahan sekarang. Mungkin perkuliahan sekarang tuh lebih apa ya arahnya, mungkin karena transisi dari masa-masa sebelum pandemi dan setelah pandemi, akhirnya dunia perkuliahan ini tuh lebih banyak yang menggunakan sistematis hybrid sebetulnya. Ya, betul. Jadi banyak universitas atau perguruan tinggi yang akhirnya mengadopsi sistem hybrid ini gitu. Dan kebetulan Kang Dulem juga baru lulus ya? Ya, kebetulan di tahun ini saya juga baru lulus gitu. Nah, saya pun ya memang salah satu mahasiswa yang merasakan nih dampaknya pandemi itu ya seperti inilah gitu. Hingga akhirnya masa kuliahnya hybrid, ada harus offline, ada harus online dan sebagainya. Oke. Jadi ya lebih cair lah rasanya sebenarnya kalau misalkan kuliah di masa pasca pandemi ini. Oke. Seperti itu kurang lebih. Jadi apa dunia perkuliahannya sebenarnya lebih cair, tapi ada plus minus yang terjadi sebenarnya nih. Seperti itu. Ada plus minus yang terjadi. Salah satunya minusnya dari daya tarik atau dari daya kemauan si mahasiswa nih buat berkegiatan. Oh, siap. Nah, Paham, itu paham, jadi paham. salah satu jadi salah satu penurunan yang memang drastis. Iya, betul. Memang drastis itu di dunia perkuliahan karena ya tadi mungkin karena pandemi, karena lockdown yang berkepanjangan, akhirnya banyak, kalau kata anak-anak sekarang mah lebih banyak kaum introvert nih yang muncul. No lab. No lab jadinya. Mereka life afternya teh terlalu banyak jadinya teh. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Punten Kang, saya potong dulu sebentar sebelumnya. Kebetulan kita belum buka nih acaranya. Siap. Tapi udah ngobrol panjang nih. Ya, seperti itulah. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HiPod. Hai Makalah Podcast. Oke, saya sudah menyiapkan dan mengundang bintang tamu, salah satu anggota Hai Makala juga, dan merupakan penggiat kegiatan alam. Nah, mungkin untuk di episode kali ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di alam dalam ruang lingkup Mapala gitu. Kan karena yang udah kita tahu ada yang namanya gunung hutan, rock climbing dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ini akan membahas lebih dalam lagi gitu. Nah, bersama saya host magang, mari kita sambut Kang Dulem. Nah, kita tadi udah agak terlalu jauh deh Kang ngobrol masalah kuliah gitu ya. Keasikan. Iya, keasikan. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan ngebahas masalah kegiatan-kegiatan apa aja sih Kang yang ada di alam gitu ya. Oh ya. Nah, mungkin tapi sebelum kita mulai pembahasan, mungkin teman-teman mau kenal dulu nih Kang Dulem teh siapa? Oke. Boleh perkenalan dulu Kang? Ya mungkin singkat ya. Kalau nama asli saya Wildan Ramadan, asal dari Bandung. Kebetulan saya juga sebagai anggota aktif di Hai Makala WCM ini. Lebih seperti itu ya. Singkatnya sebagai anggota aktif juga ya, saya aktif juga sebagai praktisi kegiatan alam nih. Kegiatan alam yang berbasic ke pecinta alaman. Banyak ya sekarang dengan perkembangan yang ada, kegiatan-kegiatan kepecinta alaman pun sekarang
lebih mendominasi gitu, lebih banyak Iya, sebenarnya. betul. Tidak seperti zaman dahulu yang hanya sebatas kita naik gunung, kita panjat tebing. Karena setuju nggak Kang? Karena sekarang kan udah mulai zamannya digitalisasi ya. Ya, Jadi betul. mulai ada posting ini. Nah, betul. Karena adanya postingan-postingan dengan kegiatan alam, banyak yang ya mungkin banyak yang bilang FOMO ya. Ya, betul Nah. itu. Tapi banyaknya fenomena ini muncul. Tapi saya pribadi menyayangkan kurangnya filterisasi nih terhadap kegiatan-kegiatan alam. Jadi ya kalau kata generasi-generasi sekarang kan bahasanya, wah FOMO nih, takut Ya, ketinggalan zaman nih, takut ketinggalan B dan lain-lain gitu. Akhirnya ya itu jadi salah satu minus atau jadi salah satu hal yang saya pribadi ini sayang gitu. Berarti nggak selalu positif gitu Kang ya? Ya, betul. Karena kan kalau saya melihat gitu ya dari sudut pandang saya gitu, dengan adanya konten-konten seputar kegiatan alam, seenggaknya kan berarti kita udah mengajak masyarakat luas untuk melakukan kegiatan alam gitu. Ya, Contohnya setuju, misalkan setuju, betul. naik gunung mana kita bikin konten. Kan Ya. otomatis kita juga mereka mencoba untuk melestarikan si gunung itu gitu, Ya, bahwa betul. memperkenalkan lah gunung itu. Nah, tapi tidak selalu positif itu Kang. Ya, tidak semua ada di rel yang positif, enggak semuanya seperti itu. Nah, kalau yang negatifnya apa nih Kang? Contoh negatifnya nih, banyak orang yang posting-posting, upload dia sedang berkegiatan nih di alam bebas. Ya. Tapi tanpa dia filterisasi, tanpa dia munculkan habit kebiasaan untuk merawat si alamnya ini sendiri atau memunculkan potensi-potensi yang hanya sebatas ini asik nih tempatnya, ini indah nih tempatnya, tanpa mereka filter gitu, tanpa mereka sadari mereka menjerumuskan orang-orang untuk merusak alam itu sendiri. Itu salah satu hal yang negatif nih di masa-masa sekarang gitu. Gunung kotor, Iya, betul. sampahnya terlalu banyak. Yang terakhir di Gede Pangrango ya Kang ya, yang Ya, itu akhirnya kemarin ditutup itu teh. ya itu kemarin ada pembersihan sampah gitu. Pembersihan sampah itu sampai berapa belas ton itu sampah. Wow. Dalam satu musim pendakian itu sampai bahkan bisa sampai puluhan ton itu sampah. Oke. Itu jadi sebuah hal-hal minus sebetulnya karena Ya, betul. Banyak orang yang tergiur dengan media untuk berkegiatan alam bebas tanpa mereka ketahui nih hal-hal penting atau dasar-dasar buat menunjang kegiatan alam bebas itu seperti apa sih. Malah gitu kan. merusak si alam itu sendiri ya Kang ya. Itu sebenarnya tanpa kita sadari ya kita merusak alam itu sendiri. Ya, betul. Ya, kita sebagai pecinta alam pun kalau disebut merusak, memang merusak sebetulnya. Cuman bagi kami sebagai pegiat alam, kami pun ikut serta untuk merawatnya. Jadi tidak hanya sebatas memanfaatkan yang alam berikan, tapi kami pun memberikan manfaat untuk Ada alam timbal sendiri balik gitu. Ya, Kang ada timbal dari, balik. Dari alam ke kita ke alam gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau bisa mengutip kata-katanya Kang Sarjo pas di episode 1 itu kita mah pecinta alam, bukan penikmat alam. Ya. Nah, yang FOMO itu yang penikmat alam tadi arahnya gitu ya. lebih Jadi ke cuman penikmat. mah menikmati aja tanpa ada rasa cinta gitu ya. Betul, tanpa ada rasa Oke, cinta. oke. Bahkan yang jadi miris ya, mungkin di luar ranah lingkungannya yang rusak gitu. Orang-orangnya pun sekarang lebih lebih mementingkan kefomoan pribadinya nih, lebih ke mementingkan hasrat pribadinya nih. Ya, betul. Buat aktif di kegiatan alam bebas gitu. Dia naik gunung padahal dia tidak tahu prepare-nya seperti apa, tidak tahu persiapannya seperti apa, tiba-tiba ayo kita naik gunung. Malah kan dengan kurangnya persiapan bisa jadi celaka ya Kang ya. Betul. Karena setahu saya juga kan ada
salah satu mungkin metode atau materi itu mengenai manajemen perbekalan gitu, betul Ya, ya? ada. Mungkin kalau di kami ya, kalau di kami di Hai Makala sendiri itu nyebutnya ada yang namanya P4 atau manajemen P4 nih. Yang mana itu isinya adalah manajemen perencanaan, persiapan, terus kemudian perbekalan dan manajemen perjalanannya sendiri. Itu kita bekali nih anggota-anggota kita. Berarti sebelum berangkat udah disiapkan secara matang gitu ya Kang ya? Betul. Dipersiapkannya. Untuk di kita sendiri, kita mau berkegiatan di alam bebas apapun itu ya, mau kita manjat tebing, mau kita naik gunung ataupun berkegiatan di arus deras, kita selalu utamakan manajemen P4 ini. Ya, betul. Karena ya itu menunjang untuk keselamatan, untuk kesiapan si tim kita ini berangkat, itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti seperti apa. Berarti bukan yang tipe-tipe selonong boy gitu ya Kang ya? Oh, tidak. Ada kan banyak yang stigma negatif dari beberapa orang tuh mengatakan bahwa Mapala, yang namanya Mapala itu rock and roll gitu. Ya, betul. Sebenarnya kalau misalkan kita telusuri gitu, memang rock and roll banyak biasa dilakukan sama Mapala, tapi rock and rollnya Mapala dia tetap pakai aturan. Betul. Itu kan jadinya kalau di Mapala sendiri dia rock and roll tapi dia punya aturan gitu. Dia masih ada di koridor batasannya masing-masing gitu. Di Mapala seperti itu, mau di Mapala, di komunitas ataupun organisasi-organisasi kepecinta alaman, memang dia tipenya rock and roll tapi dia punya aturan gitu. Oke. Nah, mungkin saya penasaran nih Kang, cerita-cerita Akang. Kan bisa dibilang Kang Duleng nih sebagai penggiat alam nih Kang. Ya. Mungkin seperti itu. Penggiat alam ya dari Hai Makala lah gitu ya. Betul. Nah, kegiatan apa aja sih Kang yang udah dijalanin sama Akang teh? Misalkan dari divisi Gunung Hutan, apa aja yang udah dilaksanakan kegiatannya? RC, rock climbing, apa? Gimana tuh Kang? Kalau kegiatan nih, kalau ngobrolin kegiatan, mungkin kalau saya pribadi lebih cenderung sering berkegiatan di Gunung Hutan sama di rock climbing. Kalau saya seringnya, kalau untuk di arus deras mungkin tidak terlalu sering lah, tidak sesering ke dua ini gitu, ranah kegiatan ini. Tapi ya di luar itu, ya khususnya mungkin di Hai Makala juga gitu ya, di kami sebenarnya bukan hanya terpatok dengan kegiatan-kegiatan divisi yang ada gitu. Sebenarnya seperti itu. Di ranah konservasi, di ranah lingkungan hidup, itu kita sebetulnya garap juga gitu. Hanya saja mungkin itu tidak dibakukan jadi satu divisi yang utuh gitu. Lebihnya seperti itu. Nah, jadi ya kalau tadi berbicara apa aja sih yang udah saya jalanin, ya tadi banyak. Kalau mungkin untuk saya pribadi lebih ke arah-arah di kegiatan Gunung Hutan dan juga di panjat tebing, kurang lebih seperti itu ya. Di panjat tebing sendiri ya paling mungkin lebih sering aktif buat jadi guide atau sebagai pemateri. Kadang kan keren. ada beberapa pegiat alam ataupun ya komunitas-komunitas yang memang perlu bantuan operasional terkait pemateri di kegiatan tersebut gitu. Nah, kebetulan ya saya pribadi juga cukup sering untuk melakukan itu. Kalau berbicara di Gunung Hutan mungkin banyak ya, di luar kegiatan bernavigasi dan lain-lain. Mungkin yang baru-baru ini masih, kalau tai ayam masih anget katanya. Baru-baru juga kemarin kebetulan saya juga baru turun untuk operasi SAR.
SAR kemarin. Search and Rescue. Ya, search and rescue. Orang hilang? Orang hilang, betul, mencari orang hilang. Jadi kemarin Kemarin banget. baru kemarin banget ditemukan itu. Jadi baru kemarin banget ditemukan. Berarti Ya. hilangnya? Nah, jadi ada informasi masuk ada orang hilang di salah satu area area berkegiatan alam di Lembang, di Lembah Tengkorak. Lembah Tengkorak, Gunung. Ya, di daerah Lembang, di daerah Lembang. Daerah Lembang. Ya, di daerah Lembang ada namanya Lembah Tengkorak gitu. Nah, itu tercatat tuh tanggal 14 kemarin Oktober tercatat ada orang hilang. Nah, baru ditemukan nih hari kemarin tanggal 17 kemarin baru ditemukan. Dari tanggal 14 Ya, baru ditemukan, tanggal kemarin teh 17 ya? 17. Berarti 3 hari, Bang. Betul. Eh? 2 menuju 3 hari. 2 menuju 3 hari ya? Terhitungnya 2 menuju 3 hari. Wah. Bisa Kondisi seperti korban itu. gimana tuh, Kang? Nah, untuk kondisi korbannya sendiri, alhamdulillah kemarin yang hilang itu 2 orang nih, ayah sama anak. Nah, kebetulan kalau dinyatakan hidup, alhamdulillah dua-duanya hidup gitu, dua-duanya hidup. Hanya saja untuk si kondisi anaknya sendiri mungkin karena dia hilang, terus nyasar dan lain-lain, lebih ke arah dia lemas gitu. Mentalnya mungkin ya, Kang? Mentalnya kena. Kalau menurut kami itu lebih ke semacam ada sindrom yang muncul nih. Iya. Sindrom kecemasan yang muncul gitu. Jadi dia panic attack dan sebagainya, ya akhirnya lemas. Kurang lebihnya seperti itu. Itu masih baru kemarin banget itu ditemukan, lagi-lagi Berarti karena kepomoan. Ya, Itu mungkin. yang kita garis besari gara-gara kepomoan akhirnya. Kalau nggak salah kan Lembah Tengkorak. Lembah Tengkorak itu juga udah termasuk destinasi wisata ya, Kang ya? Ya, udah termasuk destinasi wisata. Mungkin kalau di dunia pendakian sekarang itu sebenarnya masih masuk di kategori grade 1 sebenarnya. Oh. Masih di kategori grade 1. Hanya saja untuk Lembah Tengkorak sendiri yang menurut saya ini dia punya karakteristik medannya unik gitu. Unik. Karakteristik medannya enggak seperti yang banyak orang beritakan, wah ini danaunya cantik, wah ini trekkingnya enak nih, jalannya luas, tapi kan di luar itu banyak hal-hal yang nggak bisa kita prediksi. Iya, betul. Itu balik lagi, makanya di kami tiap anggota kami ingin berkegiatan ke lapangan pasti kami bekali dulu dengan manajemen yang tadi Ya. untuk menjaga itu. Karena namanya juga kegiatan di alam, kan kesalahan sedikit bisa fatal gitu ya, Kang? Ya. Kalau saya saya pernah belajar gitu navigasi gitu, Kang. Salah 1 derajat aja kompas itu udah Jauh gitu kan ya. Itu melencengnya terlalu Iya, jauh. makanya tadi kan karena kefomoan mungkin ya, kita tidak menyalahkan beberapa pihak gitu ya. Iya, betul. Saya cuman mungkin sharing ilmu juga bahwa kefomoan itu juga tidak semata-mata nggak perlu ada bekal segala macam, cukup lihat orang, oh bisa, orang lain juga bisa, kita pasti bisa gitu. Ya, Nah, sebenarnya bener. jangan kayak gitu ya, Kang ya. Tetap. Betul, harusnya jangan seperti itu. Minimal buat orang-orang yang apalagi first time Ya, buat ya. ngelaksanain di kegiatan alam bebas, ya minimal mungkin. Sekarang kan media sosial luas ya, media sosial luas, betul. Informasi banyak bisa didapat gitu. Minimal kita cari dulu nih informasi seputar tempat yang bakal kita kunjungin. Ya contohnya misalkan di sana gimana sih siklus cuaca di sana gitu kan? Apakah dominannya sering hujan atau misalkan dominannya dia punya cuaca yang dingin atau cuacanya yang hangat dan lain-lain. Minimal informasi-informasi seperti itu bisa digali terlebih dahulu gitu sebelum berangkat. Di luar itu pun kan ada fisik juga yang harus dilatih. Betul. Gitu kan dan lain-lain. Jadi siapapun boleh berkegiatan di alam bebas, tapi balik lagi kita harus punya batasan. Ya, kita harus punya batasan karena ya alam tidak bisa kita prediksi. Minimal kita punya literatur tentang tempat yang ingin kita tuju gitu ya, Kang. Betul, ya? Minimal seminimal-minimalnya cari dulu lah informasinya gitu.
Oke. Apa yang mau kita kunjungin sekarang kan media sosial lebih luas gitu kan, lebih nge-boom Iya, lagi. betul. Harusnya lebih gampang gitu ya. mencari Harusnya info lebih dari- mudah buat cari-cari informasi seperti itu ya. Boleh FOMO tapi tolonglah please gitu, batasannya dipakai. Ya, betul. Otaknya dipakai Betul. gitu kan, logika aja. Nah, mungkin membahas lagi yang kemarin gitu Kang ya. Ya, Berarti Akang sebagai pribadi atau perwakilan dari Hai Makala nih Kang untuk turun ke sana kemarin. kebetulan kalau untuk kemarin sendiri saya turun berdasarkan delegasi kemarin. Oh, berarti dari Berdasarkan perwakilan delegasi dari ya, Hai Makala perwakilan gitu ya. dari Hai Makala. Oke. Nah, itu yang bergerak dalam pencarian itu dari mana aja tuh Kang? Kalau kemarin alhamdulillah responnya banyak juga ya untuk kita sebut kemanusiaan lah, kegiatan kemanusiaan gitu. Banyak juga yang turun nih khususnya di Kota Bandung, salah satunya anak-anak dari Wanadri. Siapa yang nggak tahu sih Wanadri kan? Ya, betul. Nah, anak-anak Wanadri kemarin ada juga turun, terus kemudian dari Ranah Sispala nih, dari Ranah Sispala. Bahkan sekolah Sispala juga turun. Ya, kemarin dari sekolah Sispala Keren, pun keren. kemarin ada turun ya, salah satunya kemarin yang bertemu sama saya ada anak Napa 5 tuh, ada anak SMK Napa juga. 5 dari mana tuh? Di Bandung juga itu SMK, salah satu Sispala di Bandung. Ada anak Napa 5, terus kemudian ada juga dari komunitas pecinta alam nih di Bandung ya, di luar tadi ya, di luar Wanadri ada juga anak Jana Buana, ada juga anak Sadawana, itu mereka ikut turun juga gitu ya. Mungkin kalau instansi terkaitnya di luar Basarnas ya, di luar Basarnas. Kalau Basarnas sudah pasti Sudah turun ya? pasti turun gitu kan. Di luar Basarnas dari pihak kepolisian ada, dari pihak Polhut kemarin ada juga turun, terus kemudian dari petugas BNPB-nya sendiri juga ada kemarin. Jadi alhamdulillah untuk kemarin ya, kita sebutnya relawan gabungan ini ya masih banyak orang yang punya rasa empati lah, rasa kemanusiaannya masih banyak. Alhamdulillah juga berhasil diselamatkan dalam kondisi Itu. sehat gitu ya Kang ya. Betul. Alhamdulillah. Oke, nah untuk kesimpulannya nih Kang, emang saya pengen tahu nih dari sudut pandang Akang gitu ya, gimana sih sebenarnya cara gitu ya, atau tips gitu dalam berkegiatan di alam, karena kan kita Oke. tahu alam tuh sangat resikonya tinggi gitu. Iya, betul. Untuk meminimalisir resiko yang terjadi di kegiatan alam tuh apa aja sih Kang? Oke, Tips and triknya lah gitu. tips and trick ya, mungkin untuk tips and trick sendiri ya, karena banyaknya nilai-nilai kefomoan tadi, banyaknya orang yang ingin berkegiatan, sebetulnya silahkan gitu ya, siapapun boleh berkegiatan di alam bebas. Hanya saja balik lagi tadi yang kita bahas di awal, persiapkan segala sesuatunya sematang mungkin gitu. Manajemen tadi. Manajemen tadi salah satunya kita cari dulu nih literaturnya di area yang bakal kita kunjungi itu seperti apa. Banyak sekarang kan di media sosial itu lebih mudah diakses dan lain-lain. Terus kemudian yang paling penting nih menurut saya pribadi yang paling penting siapkan emergency kitnya nih. Peralatan-peralatan yang bakal menunjang ketika kita ada di kondisi yang emergency. Oke. Itu sebenarnya di luar kita persiapkan manajemennya seperti apa, perencanaannya, terus kemudian pelatihan fisiknya atau navigasi dan lain-lainnya itu dipersiapkan. Yang terpenting adalah peralatan emergency ini nih. Oke. Peralatan emergency ya salah satu contohnya misalkan fire starter atau misalkan alat untuk perlindungan. Banyak kan sekarang nih ada ponco 3-in-1, flyseat dan lain-lain kan. Banyak hal-hal yang seperti itulah. Kemudian pisau. Hal-hal yang seperti itu yang harus benar-benar kita persiapkan, terutama medical kit. Terutama obat-obatan. Itu sangat penting. Nah, banyak sekarang di zaman-zaman sekarang itu banyak orang-orang yang berkegiatan di alam bebas, manajemennya sudah baik,
terus perencanaannya dipersiapkan dengan matang, tapi dia lupa dengan emergency kitnya ini. Oke, berarti kesimpulannya gitu Kang ya, karena ini udah adanya digitalisasi, banyaknya konten-konten tentang kegiatan alam, Ya. itu bagus gitu ya, menarik minat untuk berkegiatan alam. Cuman ibaratnya ini pisau bermata dua gitu ya. Itu pisau bermata dua. Ada positifnya, ada negatifnya, dan tanpa adanya pengetahuan akan menjadi fatal gitu. Nah, Ya. mungkin kesimpulannya pelajari dulu masalah Lingkungan yang akan dituju, pembekalan, manajemen. Ya, segala manajemen harus dipersiapkan sebelum berangkat. Itu wajib ya Kang ya? Ya, harus sematang mungkin dan semaksimal mungkin gitu. Nah, Itu oke. harus dipersiapkan. Nah, mungkin untuk episode berikutnya atau di konten lain kita akan membahas tentang manajemen tadi ya Kang ya? Ya, manajemen perencanaan tadi Ini seperti karena apa gitu. penting gitu ya Kang ya? Ya, Kita juga ini mau sangat sharing-sharing nanti. Nah, oke. Mungkin karena waktu juga udah menunjukkan sore gitu ya Kang ya? Ya, Mungkin betul. harus saya cukupkan dulu Kang. Ya, Selebihnya boleh. mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol di belakang gitu ya. Siap. Dan mungkin nanti buat konten berikutnya untuk kita membahas segala manajemen keberangkatan gitu ya, kegiatan alam, nanti bisa kita undang Kang Dulang juga sebagai pembicara lah gitu ya. Nah, oke. Boleh. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih banyak Kang Dulang atas Ya. waktunya udah menyempatkan diri gitu ya ke sini, kita ngobrol gitu masalah berkegiatan di alam gitu ya. Mungkin intinya sekali lagi gitu ya. Kegiatan alam mempunyai resiko yang tinggi. Jadi jangan sembarangan berkegiatan di alam tanpa adanya pengetahuan. Betul. Karena ya yang menerima resikonya, yang menanggung resikonya ya kalian sendiri gitu. Makanya kita juga akan selalu mengingatkan bahwa safety first gitu ya Kang ya. Ya, safety first Siapkan, itu paling utama. perbekalan sebaik mungkin gitu. Oke, mungkin segitu saja dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hai Makala WCM. Tunggu episode berikutnya. Hai Pot! Hai Makala Podcast. Salam lestari! Lestari!